Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hilda Mary Handayani Putri dari kelas 12 FR1 akan menjelaskan materi tentang KD 1.10 meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu keistimewaan pada agama Islam yakni jati dirinya sebagai rahmatan lil alamin yang telah lama diterapkan serta sangat lekat pada karakteristik Nabi Muhammad di setiap langkah dan dakwanya. Belakangan ini kita juga sering mendengar bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin atau Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Dan terkadang keistimewaan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini seringkali menjadi lahan eksploitasi yang sangat berlebihan sehingga membuyakan makna rahmatan lil alamin yang sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan mereka pada ulama tafsir. Akan tetapi juga tak jarang sebutan Islam sebagai rahmatan lil alamin dijadikan justifikasi oleh sebagian kalangan ketika memberikan khutbah dalam sebuah kebaktian agama lain. Oleh karena itu, melalui ataupun membuka makna Islam sebagai rahmatan lil alamin yang sangat ini mulai dikaitkan dengan interaksi umat Islam sebagai non-muslim. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus meyakini bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, karena sebutan Islam sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya sekadar omong kosong belaka, akan tetapi Islam sebagai rahmatan lil alamin sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai salah satu karakteristik yang sangat ekat pada kepribadian Nabi Muhammad yang sudah semestinya kita jadikan contoh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh karena setiap muslim, bahkan juga mereka non-muslim. Hanya saja juga tak sedikit orang yang menanyakan, termasuk saudara kita yang muslim. Sebutan rahmatan lil alamin ini juga dikutip dari salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi waman arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat ini kalimat rahmatan lil alamin secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad. Dalam artian, Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, melainkan kerasulannya itu menjadi rahmat bagi alam semesta atas apa yang dibawanya. Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi yang pakar dalam bidang tafsir berkata, Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad maka akan memperoleh rahmat Allah dengan sempurna di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Nabi maka tidak akan diselamatkan dari azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu ketika masih di dunia, seperti dirubah menjadi hewan atau dilemparkan batu dari langit. Demikian penafsiran yang dinilai paling kuat oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirannya Ad-Dur Al-Mansur. Penafsiran di atas juga diperkuat dengan hadis sahih yang menegaskan bahwa rahmatan lil alamin telah menjadi karakter serta kepribadian Nabi Muhammad ketika sebagian sahabat mengusulkan kepada beliau agar mendoakan keburukan bagi orang yang musyrik. Nabi Muhammad justru menjawab, aku diutus bukanlah sebagai pembawa kutukan, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Hadis riwayat Muslim. Penafsiran di atas memberikan gambaran bahwa karakter rahmatan lil alamin memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kerasulan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab tafsir yang ada, kita tidak menemukan keterkaitan makna rahmatan lil alamin dengan sikap toleransi seorang muslim lebih-lebihan dengan komunitas agama lain. Sebagaimana Rasul, adakah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang suatu ajaran yang disampaikan kepada seluruh umat, maka seorang muslim dapat menghayati dan menerapkan pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tidak boleh dihilangkan misi dakwah yang dibawa oleh Islam itu sendiri, seperti dengan memberikan khutbah pada kebaktian agama lain dengan alasan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, seorang muslim tidak boleh menjadikan alasan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin ketika bertoleransi saat memberikan khutbah pada agama lain dengan meninggalkan misi dakwah Islam yang sebenarnya, sebab diantaranya itu sebenarnya tidak saling memiliki keterkaitan. Justru hal itu hanya dengan mengaburkan makna rahmatan lil alamin yang berkaitan erat dengan misi dakwah Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus bertanggung jawab menjalankan misi rahmatan lil alamin. Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk berinteraksi dengan komunitas agama lain. Rahmat Allah yang diberikan melalui Islam tidak mungkin dapat kita sampaikan kepada umat lain jika komunitas kita dengan mereka tidak berjalan baik. Oleh karena itu, para ahli fuqaha atau ahli fikih dari berbagai mazhab membolehkan seorang muslim memberikan sedekah sunnah kepada non-muslim yang bukan kafir harbi.
Demikian sebaliknya, seorang muslim diperbolehkan untuk menerima bantuan dan hadiah yang diberikan oleh non-muslim. Sementara di sisi lain, karena seorang muslim juga bertanggung jawab menerapkan basyirah wa nadhiran lil alamin, Islam melarang umatnya berinteraksi dengan muslim dalam hal-hal yang dapat menghapus misi dakwah Islam terhadap mereka. Selain itu juga mayoritas ahli fuqaha tidak memperbolehkan seorang muslim menjadi pekerja tempat ibadah agama lain, karena hal itu termasuk menolong orang lain dalam kemaksiatan. Ciri khas dan syiar agama mereka yang salah dalam pandangan Islam. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Tentunya besar harapan melalui tulisan ini agar kita sebagai kaum muslimin senantiasa membawa misi dakwah yang sebenar-benarnya tanpa menggunakan dalil Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk berbagi kasih kepada mereka non-muslim. Sebab di dalamnya Quran Surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan tentunya juga Islam sebagai rahmatan lil alamin telah memiliki keterkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW atas apa yang dibawa beliau untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Sementara rahmat bagi orang kafir bukanlah berkasih sayang kepada mereka, karena sesungguhnya rahmat bagi mereka yang telah kafir atau non-muslim sesuai pendapat para ahli tafsir adalah dengan tidak ditimpa musibah besar layaknya yang menimpa umat terdahulu. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.